alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah wa huzzi ilaiki biji'in nakhlah utaqit tasaqat alaiki rutoban janiyah fakuli washrobi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu rahmani soma falan ukallimal yauma insiya fatat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya maryam laqad jiti syai'an fariyah ya ukhta Harun ma kana abuki murasati wa ma kanat ummuki baghiyah fa asyarat ilaih. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana nama surat ini adalah surat Maryam, dan di dalamnya menjelaskan tentang Siti Maryam. Yang sebelum menjelaskan sejarah Siti Maryam diawali dengan sejarah Nabi Zakaria bersama putranya, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Kelahiran Nabi Yahya keajaiban, dan lebih ajaib lagi kelahiran Nabi Isa. Kalau kelahiran Nabi Yahya keajaibannya dari seorang Nabi yang sudah berusia 120 tahun dan istrinya dari mandul, dari posisi mandul, dan usianya udah 90 tahun tapi masih dikaruniai seorang putra, dan itu atas permintaan Nabi Zakaria. Hanya dikasihlah Nabi Yahya. Lah, dalam Nabi Yahya di situ ada kata salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Nah, terus menceritakan tentang Siti Maryam yang sebelumnya, bahwa ibunya Nabi Yahya dengan ibunya Siti Maryam itu kakak beradik. Kalau ibunya Siti Maryam namanya Hana. Kalau ibunya Nabi Yahya namanya Asya, dan ibu kakak beradik. Kalau Asya melahirkan Nabi Yahya, kalau Hana melahirkan Siti Maryam yang sebelumnya pengennya laki-laki juga gitu. Sebelumnya pengennya laki-laki, ternyata dikasih seorang perempuan. Dan juga seorang perempuan yang tidak kalah hebatnya dibanding laki-laki. Nah, dari Siti Maryam yang mengasuhnya adalah Nabi Zakaria, tumbuh dengan seorang yang selalu beribadah dan beribadah. Tidak ada waktu selain untuk beribadah. Yang kemarin disebutkan sewaktu beliau lagi ibadah selesai, terus datang malaikat Jibril, beliau akan dikasih seorang anak. Lah, bingung itu, sedangkan dia belum bersuami, juga tidak pernah tersentuh oleh seorang manusia pun. Tapi kata malaikat Jibril, bagi Allah itu adalah suatu hal yang mudah, sangat mudah sekali. Dan itu bisa dikatakan tidak diharapkan lah oleh Siti Maryam dikasih anak itu. Sampai beliau waktu kelahiran anaknya sampai mengatakan, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Andai saja saya mati sebelum kejadian ini, wa kuntu nasyam mansiya, dan saya matrukan sesuatu yang ditinggalkan, yang tidak dikenal oleh siapapun. Fanadaha min tahtiha, suatu beliau mengatakan, ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya, itu ada penyeru dari bawahnya. Lah, kalau di sini malaikat Jibril, tapi ada lagi yang mengatakan itu bukan malaikat Jibril, tapi Nabi Isa itu sendiri. Malah kalau dilihat dalil-dalilnya
dalil-dalilnya itu lebih banyak. Yang paling mendekati itu adalah bahwa nadaha itu bukan Jibril tapi Nabi Isa, yang itu beliau kan baru lahir gitu, udah bisa ngomong. Bahkan aswala minha. Apa? Penjuru itu Allah tahzani. Kalau malaikat Jibril, hai perempuan, kau nggak usah sedih. Kalau Nabi Isa berarti Allah tahzani, wahai ibuku, engkau tidak usah sedih. Qaja'ala rabbuki tahtaki saria. Allah telah jadikan di bawahmu yang tadi sungai udah kering akan kembali mengalir dan buat keperluan ibu, yaitu untuk mencuci, untuk membersihkan, untuk minum, untuk segala-gala. Wa uzi ilaiki bijin nakhlah, dan gerakan lamun aku dioreg lah, lamun bahasa aku digerak-gerakan pangkal-pangkal daripada pohon korma itu, maka akan apa? Berjatuhan yang langsung udah masak. Alaika rukuban fakuli washrobi. Dari pohon korma itu engkau makan, dan dari saria engkau meminum. Mokor ya aina, dan udah tentramkan hatimu, atau tenangkan, senangkanlah. Fa imma tarina ahada minal bashar, umpamanya kamu melihat seorang manusia siapapun menanyakan tentangku, fakuli ini nadatul rahman sauman fala ukal yaumain Isya, maka katakan saya bernadar pada Allah Ar-Rahman untuk berpuasa berbicara. Maka semenjak ini, hari ini saya akan tidak berbicara kepada manusia siapapun. Nah, di sini jelas bahwa banyak sekali tentang, kita kan tahu belum lama ya hari Natal itu. Biasanya hari Natal itu identiknya dengan kelahiran terus terjadinya dengan salju. Dan kalau dilihat dari sejarah itu dalam Al-Qur'an itu sangat bertentangan. Sebab kalau di sini kan pas musim korma itu berbeda dengan musim salju gitu. Lah Natal kok itu musim salju. Kalau korma itu biasanya musim panas itu. Musim panas korma itu. Nabi kelahiran Nabi Isa musim panas, tapi pas Natalan musim dingin gitu. Nah, itu kan bertolak belakang gitu tuh, bertolak belakang. Anak domba. Hah? Anak domba. Karena domba ya. Nah itu tentang masalah itu. Jadi bertolak belakang lah dengan ketentuan yang namanya itu lagi keringnya itu. Watahtaki saria itu yang namanya aliran sungai, anak sungai itu lagi kering, berarti lagi musim panas, musim kemarau gitu. Tapi kalau Natalan itu selalu identiknya dengan salju itu. Ya pohonnya juga beda. Cemara ada pohonnya. Iya, dan dari cerita Nabi Siti Maryam alaihissalam ini, kita sebagaimana yang kemarin itu banyak hikmah, banyak hal-hal yang dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita tidak ingini sebenarnya itu seringkali itu kebaikan untuk kita. Umpamanya gitu. Kalau Siti Maryam kan tidak diingini, bisa dikatakan anak itu. Buktinya dengan kata-kata ya laitani itu qabla hada waktu itu nasyam. Iya. Tapi sesuatu sebenarnya tuh beliau dikasih sesuatu yang luar biasa. Dan kita pun seorang yang beriman itu Allah akan selalu memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Dan seringkali Allah yang kita berikan kepada kita sesuatu yang tidak diingini karena kita umpamanya pengen jalan-jalan mogok motor itu. Nggak pengen itu mogok itu. Nggak pengen sebenarnya itu. Umpamanya pengen kita beristri, pengen cepat punya anak, nggak punya anak-anak gitu. Atau kita dalam keadaan nganggur, pengen kerja, daftar, nggak diterima gitu. Itu tuh nggak itu banget. Terus pengen apa lagi? Iya, pengen nikah, belum dikasih gitu tuh kata-kata. Iya, jomblo terus. Iya. Kita lagi buru-buru, pengen
ada tujuan, nyata-nyata ada tamu datang, nggak bisa ditinggalin. Kadang-kadang tuh gitu, ada tamu, bisa gini ada tamu. Dan banyak sekali hal-hal yang itu sebenarnya itu kita tidak tahu sebenarnya itu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Andai saja dibuka tabir, kita itu kadang-kadang bisa sujud syukur itu. Dengan mogoknya kendaraan kita, dengan kita mau jualan nyatanya kepleset, terus akhirnya hancur semua tapi sehat gitu tuh. Itu kan itu kalau kita ketahui tabirnya itu kadang-kadang kita sujud syukur kadang-kadang. Jualan mestinya lari, enggak lari. Iya. Kadang-kadang yang sering kali kita sakit. Kadang-kadang sakit, sakit pada sih pikirannya mah kalau kita sembuh mau semangat ini ibadah dikasihnya sakit. Kenapa dikasihnya sakit? Padahal sih kalau dibuka tabirnya, kenapa kamu dikasih sakit itu kita akan sujud. Sebenarnya kita mau dikasih yang luar biasa gitu. Dan banyak sekali kejadian seperti itu. Salah satu yang kita ambil dari pelajaran Siti Maryam dan Nabi Isa. Lah, berarti dikasih oleh Nabi Malaikat Jibril, atau yang menurut riwayat lain oleh Nabi Yahya itu udah nggak usah sedih. Terus kalau perlu minum udah, itu anak sungai yang tadi mengalir udah sekarang mengalir lagi, minum dari sana. Kalau pingin makan udah tinggal diituin aja, ditepuk aja itunya. Korma itu ditepuk aja, nggak usah ditepuk, nanti akan udah jadwal, udah masak tinggal makan, udah seneng-seneng saja, nggak usah pusing. Ya kita juga sebenarnya suruh gitu. Kalau ada apa-apa tuh lalatah, jangan iya. Dinikmatin aja semuanya, wakori, aina, tentramkan hati kita. Tentramkan hati, tenang. Ya kan jelas Al-Qur'annya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah, hina, wala tahzanu, jangan sedih. Antumul a'laun, kalian itu tinggi. Tinggi in kuntum mu'minin. Ini kalau kita kecuali ya kalau nggak iman ya pusing aja. Ada apa-apa seperti ini. Karena pusing saja jadinya. Lah umpamanya watat bihi qaumah, lah dikasih malaikat Jibril ada mengatakan Nabi Isa mengatakan seperti kepada ibunya, akhirnya berani beliau menggendong itu apa sih? Ya, gendong lah. Iya, mengais, tahmiluhu. Maha tahmiluhu, dengan membawa itu. Qalu ya Maryam laqad ji'ta syai'an, kalau ji'ti fa syai'an Maria, wahai Maryam, engkau telah datang dengan sesuatu yang sangat besar. Begitu tuh. Kau membawa anak dengan tanpa seorang bapak. Ya Ukhta Harun, wahai anak perempuannya, wahai saudaranya Harun. Nah, ini yang seringkali dikritik oleh orang-orang Kristen. Dalam Al-Quran ada kesalahan besar berupa sejarah Siti Maryam, katanya ya Ukhta Harun, bahwa katanya Siti Maryam itu saudaranya Harun. Orang Harun dengan disangkanya Harunnya Nabi Musa, disangkanya itu bukan Harunnya Nabi Musa ini. Jadi ada seorang yang namanya Harun, solehnya minta ampun gitu. Di zaman itu solehnya minta ampun. Jadi seakan-akan engkau itu karena kesolehannya, engkau itu seperti saudara perempuannya Harun Esyabiatan fil ifwah. Nah, yang bisa jadi beliau turunannya Nabi Harun, tapi jauh gitu. Maka Abu Kim ra'aso, bapakmu bukan orang yang penzina, ibumu juga bukan orang yang penzina gitu. Sebab bahkan makanya ada surat Ali Imran, keluarga Imran. Itu keluarga Imran itu adalah keluarga pilihan di sealam, itu pilihan keluarga banyak ya sealam itu. Tapi zamannya zamannya Imran itu keluarga yang paling hebat itu adalah Ali Imran. Makanya dalam Al-Qur'an Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Imran wa ala Imran alal
alamin. Allah memilih keluarga Imran melebihi keluarga-keluarga yang lain. Itu udah terkenal keluarga Imran itu, yaitu Imran itu suaminya Hana. Imran itu berarti bapaknya Siti Maryam. Ahli dalam ibadahnya, kesolehan itu sangat luar biasa. Keluarga yang terpilih oleh Allah alam dunia saat itu. Kok sampai anaknya yaitu Maryam bawa anak tanpa bapak kan aneh. Akhirnya fa asyarat ilai, udah memberi syarat kepada kaumnya, kepada Nabi Isa. Qalu kaifa nukallimu, udah tanya aja, kata istilahnya udah tanya aja sama anak ini, sama anaknya. Waktu dibilang ke dia, ya majid saya Faria, udah tanya aja, isyarat saja tapi nggak ngomong. Udah tanya aja sama ini, sama anak. Apa jawabnya? Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana saya akan berbicara kepada seseorang yang dalam masih ayunan, masih anak. Akhirnya apa? Yang tadinya Nabi Isa yang tadinya lagi menyusui gitu tuh, langsung copot, terus langsung seperti orang duduk gitu tuh, dalam ayunannya seperti itu, lalu ngomong ini Abdullah, bahwa sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Itu berarti kan membersihkan dirinya dari pernyataan orang-orang Kristen bahwa beliau adalah Tuhan, dan juga sekaligus membersihkan dirinya bahwa beliau itu bukan anak Tuhan, juga bukan anak dari zina gitu. Sebab tingkatan manusia yang hebat itu adalah Abdullah, sebagaimana dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdi. Jadi kata-kata ini Abdullah udah membebaskan dari prasangka-prasangka yang tidak. Atanial kitab, Allah telah memberiku kitab. Jadi Nabi Isa itu tuh apal Taurat, apal Injil di perutnya ibunya gitu. Jadi dikasih Taurat, dikasih Injil itu di perutnya ibunya. Dikasih kitab, aku udah ngerti Taurat, dikasih kitab Injil waktu di perutnya. Atanial kitab. Wajalani nabiyya, dan Allah pun telah menjadikan seorang nabi, seorang rasul, ajalan mubarakan aina ma kuntu, dan Allah selalu menjadikan saya berkah, diberkahi di mana dan kapanpun saya berada. Pokoknya di mana di situ ada Nabi Isa, udah berkah aja, udah subur aja, udah. Pokoknya tidak ada masalah, udah. Kelaparan datang Nabi Isa langsung kasih makan semua. Walaupun beliau sendiri wasoni bis sholat, Allah memberi wasiat untuk sholat, zakat, madum tuhayya, selama saya hidup, wabaram bil walidati, dasar berbakti kepada ibuku, walam yajali jabbaron syakiya, dan saya tidak seorang jabar yang sombong, syakiya yang bermaksiat. Artinya apa? Beliau itu orang yang sangat tawadu, sampai tawadunya yang namanya makan itu makannya dedaunan saja. Kalau duduk nggak pernah diduduk yang mewah itu, selalu di tanah. Kalau duduk itu Nabi Isa itu, kalau duduk di tanah, nggak pernah ada tikar-tikar. Kalau ini mau udah mewah banget ya. Di tanah duduknya itu. Itu walamnya jadi jabbar. Terus tidak pernah punya rumah. Tidak pernah punya rumah. Buat rumah walaupun sementara, umpamanya itu hubungan, tidak pernah itu. Tapi kalau ada orang kesusahan, diselesaikan semuanya. Berkah. Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan Allah selamatkan kepadaku, memberi keselamatan alayya yauma wulida, wulid itu di mana saya dilahirkan, wa yauma amut, dan saya nanti meninggal, wa yauma ub'atsu, sesuatu saya dibangkitkan dari alam kubur. Sebab tiga hal ini adalah masa-masa yang sangat menakutkan bagi seseorang: hari kelahiran, hari kematian, hari kebangkitan dari alam kubur. Kalau tiga hal ini selamat, udah semuanya akan selamat. Nah, kalau kita lihat kan, kalau dalam Nabi
Yahya itu salamun, tidak ada al. Tapi kalau ini wassalamun. Kalau di atasnya kan Nabi Yahya salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Tapi kalau Nabi Isa wassalamun alayya yaum itu alnya itu alil ahdi, menjelaskan sebagaimana Nabi Yahya dia diberi keselamatan di waktu kelahiran, waktu kematian, waktu dibangkitkan. Saya pun juga dikasih keselamatan dari Allah, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tapi Nabi Isa sampai sekarang masih hidup itu di langit yang berapa itu? Langit yang keempat. Suatu saat beliau akan turun. Wallahu alam. Jadi intinya pada malam ini menjelaskan tentang sejarah Nabi Siti Maryam dan Nabi Isa alaihi salam. Dan kita mencoba dengan sejarah ini bisa mencoba untuk bagaimana kita mengambil pelajaran. Bukan cuma kita ada cerita dari Al-Quran cuma untuk sekedar dongeng lagi, tapi ada pelajaran yang sangat banyak di dalamnya. Malam ini mari kita gali pelajaran-pelajaran yang ada dalam kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya.